Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita langsung aja untuk mencoba prakteknya dari doubling list, tambah tengah dan hapus tengah ya. Di sini saya sudah menyiapkan projectnya ya. Seperti biasa saya menggunakan kode blok. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan text editor yang lain juga nggak apa-apa. Dan untuk segera saya garis bawahi, untuk tambah tengah dan hapus tengahnya ini saya menggunakan algoritma setelah ya, bukan sebelum. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau mengembangkan untuk yang sebelum itu terserah, enggak apa-apa gitu ya, atau mungkin ada yang mau disempurnakan dari apa yang saya buat juga enggak apa-apa gitu ya. Ini udah beberapa kita kerjakan ya, ada tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang gitu ya. Tinggal kita tambahin yang tambah tengah ya sama hapus tengah. Kita langsung aja untuk mencobanya gitu ya. Di sini untuk sekedar ngasih tahu gitu ya, bahwa kita itu akan melakukan pencarian gitu ya. Sebenarnya hampir mirip dengan tampil data ya, karena dia itu akan melooping gitu ya. Tapi yang dibedakan adalah nanti langkah-langkah di dalamnya. Oke. Selanjutnya ya, jadi pertama kita harus tahu dulu apa yang mau dicari gitu ya. Kita masukkan sebagai parameternya setelah itu ya yang mau dicari. Terus kita masukkan untuk data baru ya. Kalau misalkan nanti datanya masuk, dia akan menjadi parameter data baru gitu. Nah selanjutnya kita definisikan dulu. Kita buat node baru gini ya. Terus current ya, ingat ya, kalau sama di teori itu kan current itu untuk menentukan mana yang dicari gitu ya. Terus current 2 itu fungsinya adalah untuk menentukan node setelah current gitu ya. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena kita akan menyisipkan data ya node baru ini di sela-sela current sama current 2 ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita bikin node barunya ini sama dengan new node, kita deklarasikan dulu ya. Habis itu kita masukkan data barunya ini menjadi node baru ini gitu. Ini data, ingat ya kayak gini, data baru. Terus habis itu node baru ya, jangan lupa next sama previewnya itu harus dinulkan ya. Tapi ingat ya, saya juga udah pernah nyoba ya, nggak usah dinulin juga nggak apa-apa. Cuman ini buat apa ya, lebih buat jaga-jaga sih, biar nggak ada yang error gitu. Nah oke. Nah sebelum kita lanjut, sebetulnya kita bisa menambahkan algoritma jika dia kosong ya. Jika node-nya kosong, maka dia nggak bisa langsung tambahin gitu ya, atau mungkin nanti dihapus. Ini kenapa nggak saya tambahkan, karena biar lebih cepat aja gitu ya, biar kalian langsung paham ke intinya. Atau bisa juga saya ngasih kalian kesempatan untuk mengembangkannya gitu ya. Jadi tambahkan kondisi jika kosong node-nya, dan jika tidak kosong node-nya nanti akan kalian eksekusi di bagian else-nya gitu ya. Kalau ini untuk saat ini saya langsung aja gitu ya. Oke, yang pertama saya definisikan current itu menuju ke head, dan nanti dari head dia akan melooping semua node-nya sampai dengan ketemu. Nah, cara ngeloopingnya itu gimana? Cara mencarinya itu dengan cara current while ini ya. Terus current data ini ya. Ini dia nyocokin apakah dia itu sama dengan setelah apa enggak gitu. Nah, dia nyocokin semua node di dalam semua data di dalam node-nya. Nah, terus ini kan dia hanya ngecek untuk head-nya aja. Nah, untuk berpindah ke node yang selanjutnya, kita punya cara seperti ini. Current next. Oke ya, seperti ini. Jadi dia akan menuju ke selanjutnya jika dia tidak cocok dengan setelah ini ya, atau dengan data yang kita inputkan seperti ini melalui parameter. Nah, selanjutnya ya, setelah current-nya ketemu ya, misalkan yang mau kita cari, nih kita mau menambahkan data antara 2 sama 3, maka contohnya di sini kita mungkin pakai 10, 2,
gini aja ya, biar singkat. Nah, misalkan data 2-nya ini, misalkan kita mau nambahin data setelah 2, berarti 2 ini adalah current, dan current 2 adalah 3. Gitu. Jadi, kenapa tadi saya ulangi ya, kenapa kita butuh current sama current 2, karena kita akan menyempilkan not ya, di antara current sama current 2 ini. Gitu. Nah, current 2 ini sama dengan, nah kita definisikan dulu current. Dia adalah, current 2 adalah next-nya dari current. Gitu. Habis itu node baru ya sama dengan next-nya ya. Nah, next-nya otomatis dia harus, kalau misalkan dia node barunya itu di antara 2 sama 3, next-nya itu harus menuju ke 3. Maka next-nya menuju ke current 2. Nah, terus previous-nya yang depan itu yang depan itu adalah 3, yang belakang harusnya 2 ya dari node baru itu. Maka node baru dari prev ya sama dengan current. Oke, gini sih. Terus apa lagi ya? Ini tidak ada yang dihapus karena tambah tengah. Oh iya, current next ya itu masih menuju ke 3, dan begitu juga dengan previous dari current 2. Dia masih menuju ke 2. Masih menuju ke ya node 2 gitu ya. Maka kita akan ubah dengan pertama kita ubah dulu current 2-nya, buat jaga-jaga dulu. Prevnya yang tadinya ke angka 2 ya atau menuju ke current, kita jadi ubah menuju ke node baru. Bentar ya, ini ada ini terus nih. Terus current next ya sama dengan menuju ke node baru, yang tadinya ke node 3 sekarang menuju ke node baru. Gini sih. Jadi sebetulnya gampang kalau misalnya kita udah tahu basicnya. Kita data ditambahkan di antara mana aja nih, current, kita tambahin kata-katanya, dan oh ini kasih spasi. Kita kasih ini juga lagi ya, biar tambah. Node baru. Kadang error sih, cuman kita coba dulu aja. Current 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Tambah. Nah, oke, yang mau dicari adalah angka 2, terus yang data yang mau ditambahkan misalkan angka 29 gitu ya. Dan kita coba jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, error ya. Bentar. Oh iya. Ini kan node ya, jadi dia harus ini. Karena kita akan menampilkan data node-nya aja. Jadi dalam node itu kan ada 3 data gitu ya. Atau 3 value lah. 3 nilai. Ada data, prev, sama next itu. Jadi kita nggak bisa langsung nge-print kayak gini. Karena yang akan kita print itu hanyalah datanya aja gitu ya. Gini. Terminal dulu, terus jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, ini kenapa ada yang error gitu ya. Coba gini aja ya, biar coba-coba sih, barangkali bisa. Duh, nggak bisa ya. Bener sih. Coba ini kita nggak usah dulu jalankan, kita mau mencoba algoritmanya udah betul atau enggak. Oke, kita coba dulu. Kalau betul kan dia langsung nampilin. Oke, kayaknya masih ada yang salah ya, apa ya?
current sama dengan head. Current data setelah. Kita coba ya. Kita coba cocokkan. Node baru, new node. Udah, node baru, new node. Ini node baru, data. Ini udah betul sih, data, pref next, data baru. Ambil dari sini. Apa jajan nggak ketemu ya? Oh iya. Bentar. Ini oke. Dah, datanya cuma sampai angka 10, pantesan ya. Pantesan. Gimana ya? Saya kontrol saya dulu aja. Nah, kita tambahkan data baru lagi ya. Misalkan ini. Ya itulah kalau misalkan nggak ada error handlingnya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sempat gitu ya, atau untuk latihan kalian, tambahin kondisi kalau misalkan node-nya kosong, atau kalian bisa tambahkan kalau misalkan data setelahnya itu nggak ketemu. Misalkan di sini kan yang akan kita cari adalah angka 2, karena kita akan menambahkan angka 29 atau node 29 setelah angka 2. Itu kalian nanti bisa kasih kondisi ya, misalkan di sini. Jika nggak ketemu setelah, maka bisa di break, maka nanti bisa tampilkan, maaf, node yang Anda cari tidak ada. Itu juga bisa. Nanti kalian bisa kerjakan itu sebagai latihan gitu ya. Dan ini semoga bisa. Hai, benar, ada yang error ya tampilannya. Ini udah ditambahkan 10 dan udah ditambahkan 2 dan 3, maka dia akan kita sempilkan di antara 2 dan 10. Dan jawabannya sudah sesuai ya. Angka 29 ini dimasukkan di antara angka 2 dan angka 10. Oke, gitu. Dan kita selanjutnya akan menambahkan untuk perhitungan ya, atau algoritma untuk hapus tengah. Agak deg-degan juga ya, karena kalau misalkan ya ini sedikit behind the scene gitu ya. Kalau misalkan saya keliru itu harus ngulang videonya juga dari awal gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman bikin buyar aja gitu ya fokusnya. Gitu. Nah terus ini kita akan hapus tengah, dan seperti biasa kita akan menghapus setelah ya dari node yang kita pilih. Jadi kalau misalkan yang mau kita hapus adalah angka 29, maka kita harus menghitungkan di sini adalah node 2 gitu, karena 29 adalah setelah node 2 gitu. Dan seperti yang ada di teori, kita bikin 3 ya, 3 yang mau dijadikan variabel pembantu kita. Oke, saya jelaskan lagi. Kalau hapus ini adalah nanti node yang akan dihapus, karena adalah dia menuju ke angka yang kita cari, misalkan 2 ya, nanti kita akan cari 2. Dan karena 2 adalah setelah di antara node yang akan kita hapus. Jadi misalkan di sini ada tadi berapa ya? Terakhir itu ada 2, 29, 10, 3. 2, 29, 10, 3. Nah, current ini menuju ke angka 2, dan current 2 adalah menuju ke angka 10. Maka yang kita hapus nanti adalah angka 29. Nanti 29 ini akan masuk ke variabel atau node hapus. Gitu. Dan nanti kalian seperti biasa bisa tambahkan untuk ngecek kalau misalkan kosong. Terus kalian juga bisa ngecek kalau misalkan node-nya itu nggak ketemu ya. Jadi apa yang kalian cari nggak ketemu, itu juga bisa juga. Nih gini ya. Ini kalau misalkan nggak ketemu, nanti dia akan looping current ya. Itu ya. Nah ini tuh sampai next ya. Tapi kalau ini kalian bisa bikin kondisi di dalamnya juga. If current next-nya itu sama dengan 0, artinya dia udah nyampe tail, maka dia akan break atau selesai gitu ya. Kalian bisa kasihkan ini kondisi if-nya itu, dan else-nya adalah ini gitu ya. Jadi itu silakan buat latihan kalian.
Nah, terus yang akan kita hapus ya. Jadi ini yang kita akan hapus adalah hapus sama dengan current-nya gitu ya. Karena current ini menuju ke yang angka yang kita hapus itu dia menuju ke angka 29 atau menuju ke angka 29 ini. Dan current 2 adalah hapus dari next gitu ya. Kayak gini. Dia menuju ke angka 10 dan current yang sebelumnya ya. Ini kita pakai variabel dari hapus sama dengan pref kayak gini. Oke, dan current sudah menuju ke angka 2. Jadi awalnya current itu menuju ke angka 29 dan kita simpan dulu ke variabel hapus dan current ini kita ubah menjadi ke variabel 2. Dan sekarang current menuju ke angka 2 atau node 2, hapus menuju ke node 29 dan current 2 menuju ke node 10. Nah, sekarang kita tinggal menghapus semua hubungan-hubungannya. Itu ya. Dan selanjutnya current next ya. Dia itu menuju ke angka 29 tadinya, sekarang kita arahkan menuju ke current 2. Jadi 2 langsung ke arah 10 dan 10 ya atau current 2. Prefnya itu menuju ke angka current atau ke node current, bukan ke tadinya current 2 itu menunjuk prefnya itu menuju ke node 29. Nah, sekarang current 2-nya itu yang pref menuju ke node 2. Nah, sekarang tinggal kita hapus yang ke 29 ini karena 2 sama 10 udah saling berkaitan, tinggal 29 ini kita hapus biar cari amannya. Misalnya gini. Data dari variabel hapus sudah terhapus. Ini aja sih. Nlen. Oke. Lalu kita benar-benar hapus pakai sintaksnya C++ di variabel atau di node hapus ini. Terus kita coba. Kita akan hapus dia setelah angka 2. Oke, harusnya terhapus ya angka 2 ini. Angka 29 ini. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini ada wait. Coba kita gini aja. Buat jaga-jaga. Oh iya, ini harusnya data ya. Semua bisa. Aduh. Kadang emang gini sih, gitu ya. Jadi saya pun nggak tahu errornya di mana. Apakah sintaksnya atau saya emang yang keliru. Jadi nanti kalian bisa membantu saya di kolom komentar ya. Jadi saya udah gini aja, langsung aja. Coba. Oke, memang ada error sih ternyata. Kira-kira apa ya? Jangan-jangan hapus setelah 2 nggak bisa ini. Ya, hapus current sama dengan next. Current data tidak sama dengan setelah. Udah betul sih, current sama dengan head. Yang ini current 2 hapus sama dengan next. Atau ini nggak usah pakai ini aja sih, biar nggak bingung. Sebenarnya hapus sama current kan sama aja ya. Coba kita pakai current aja di sini. Ini current sama dengan current nef. Atau pakai hapus juga bisa sih. Kita gini dulu aja biar nggak ada error. Setelah 2 hapus sama dengan current 2 sama dengan current next. Betul sih, karena current 2 ini kan menuju ke current next setelahnya current itu ya. Lalu current biasa hapus pref, betul.
current next nya current 2 pref, menuju ke current, delete, hapus. Oke, kita coba cari errornya di mana. Setelah hapus current 2, current sama dengan head, udah betul, current head, current data. Setelah, sebetulnya udah sesuai sih. Apa ya error ya? If current data, coba ya, ini nggak usah. Current sama dengan head, current data, jangan di looping terus, not hapus, hapus sama dengan current 2, current next, current hapus, brief, current next sama dengan current 2, ini current. Jangan-jangan di algoritma sebelumnya ini ya. Coba-coba, mungkin kita hapus setelah angka 10 aja. Coba ya. Oh iya. Oke ya. Ini bisa, artinya mungkin ada yang keliru gitu ya dari algoritma saya gitu ya. Ditambah tengahnya sih kalau ini ya, karena coba kita teliti ya. Ini ya, karena dia itu, oh iya, sorry, setelahnya itu maksudnya kita akan menghapus not itu ya, 10 itu. Jadi kita akan menghapus not 10. Oh iya, oke. Jadi ini ngebugnya ya. Jadi setelah itu maksudnya di sini, sorry, saya agak keliru ya. Setelah ini maksudnya dia itu akan menghapus data yang kita inginkan, yaitu angka 10 langsung. Jadi kenapa 2 nggak bisa? Karena dia itu posisinya paling depan head gitu. Karena head itu kan kita itu hanya melakukan algoritma kalau misalkan dia itu data-data yang hapus data yang di tengah gitu. Jadi kalau misalkan dia posisinya di paling depan, di head atau di tail, maka kita nggak bisa melakukan itu. Jadi kalian bisa melakukan kondisi jika not yang akan kita hapus dia itu adalah paling depan, maka kalian bisa menjalankan hapus depan. Atau kalau misalkan algoritmanya itu kalian menginputkannya adalah untuk menghapus angka 3 yang artinya dia adalah not tail, maka kalian bisa melakukan hapus belakang. Itu sih. Ya saya baru ngeh gitu ya. Dan mungkin kita coba di sini. Ini kan hapus angka 10 ya. Coba kita hapus angka 29-nya. Dan ini pasti bisa sih. Nggak ada yang keliru. Kan bener kan? Jadi dia itu hanya bekerja untuk hapus data yang ada di tengah-tengah saja atau not yang ada di tengah-tengah saja. Dan kita bisa tambahkan seperti ini ya. Oh, ini kita pakai setelah ini. Jadi kita hapus, jadi kita bisa tahu mana yang terhapus gitu ya. Nah, 29 sudah terhapus. Nah, gitu ya. Jadi cukup mudah. Dan mohon maaf kalau misalkan saya agak lupa gitu ya, karena ini agak memang sedikit membutuhkan analisis. Dan mudah-mudahan sih kalian belajarnya juga nggak sebingung saya ya. Kalian lebih lancar, lebih baik dari saya. Dan nanti kalau misalkan kalian punya suggestion atau saran-saran untuk saya, bisa masukkan di kolom komentar di YouTube saya, atau kalian bisa sampaikan di WhatsApp pribadi saya atau di WhatsApp grup yang sudah disediakan.
Gitu, terima kasih banyak sudah belajar dan memperhatikan. Dan untuk selanjutnya, kita akan belajar hal yang lain selain double English. Jadi ditunggu aja video-video selanjutnya. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.